Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Lutfia Azhar, mahasiswi semester 5 Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar pengukuran antropometri. Salah satu cara untuk mengetahui status gizi seseorang adalah dengan melakukan pengukuran antropometri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pengukuran tinggi badan. Yang kedua, penimbangan berat badan. Dan yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas pada kelompok wanita subur usia 15-49 tahun. Pengukuran antropometri harus dilakukan dengan baik dan benar, agar hasil yang didapatkan cukup valid. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan video prosedur pengukuran antropometri. Prosedur pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotoa atau mikrotoise. Mikrotoise merupakan salah satu alat pengukur tinggi badan dewasa. Terbuat dari plastik dengan meteran yang lentur serta penulisan skala tinggi badan yang jelas dan mudah terbaca. Mikrotoise ini cukup ditempel pada dinding dengan ketinggian 2 meter menggunakan alat penguat seperti paku. Jika mikrotoise ditarik, maka dalam posisi lurus menunjukkan angka 0. Lepas alas kaki. Apabila mengenakan topi atau peci untuk laki-laki, maka diminta untuk melepaskan. Untuk perempuan, sebaiknya tidak menggunakan ikat rambut. Responden diminta untuk berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan, posisi siap, bahu mengepal di samping. Posisi kepala menempel dengan dinding. Telinga antara tembok membentuk garis simetris. Posisi kepala, bahu, bokong, betis, dan juga tumit menempel pada dinding. Apunten Bu, bisa minta tolong kakinya nempel ke dinding. Jika kondisi tidak memungkinkan, asal ada 3 bagian yang menempel pada dinding. Ada bahu, bokong, dan juga tumit. Turunkan mikrotoise hingga mengenai ujung kepala responden. Jangan terlalu ditekan. Bisa dilihat hasilnya 48,5 cm. Catat hasil pengukurannya. Setelah dilakukan pengukuran, diketahui bahwa responden mengalami obesitas. Prosedur penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan menggunakan timbangan badan digital. Timbangan ini merupakan timbangan badan digital yang berkapasitas 150 kg. Cara penggunaannya, pertama-tama kita pasang dulu baterai CR2032 pada bagian belakang. Buka tutupnya, lalu kita pasangkan baterai sesuai dengan posisi yang ditentukan. Timbangan akan menunjukkan angka 0,0 kg. Artinya timbangan ini bisa digunakan. Cara penggunaan alat timbangan berat badan. Letakkan timbangan pada permukaan yang keras dan datar. Setelah alat siap, mintalah responden untuk melepas alas kaki yang digunakan. Letakkan barang bawaan seperti dompet, jam tangan, atau handphone yang ada di saku. Bila responden mengenakan jaket, suruh responden untuk melepaskan jaket yang ia kenakan. Adik, boleh dilepas sandalnya? Mintalah responden untuk naik ke atas timbangan. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Responden berdiri tepat di tengah timbangan dengan posisi kaki tidak menutupi jendela baca. Pastikan responden dalam posisi rileks dan tidak tegang. Angka dalam timbangan akan terus bergerak.
Ketika angka sudah berhenti menunjukkan hasil penimbangan responden. Catat hasil pengukurannya. Setelah dilakukan pengukuran, diketahui bahwa IMT responden adalah 20,26, termasuk dalam kategori normal. Prosedur pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan balita usia kurang dari 2 tahun menggunakan baby scale. Baby scale bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan dan sekaligus berat badan pada balita usia kurang dari 2 tahun. Cara penggunaannya, hidupkan tombol power yang ada di sebelah kiri kita. Bisa dilihat, sudah menunjukkan angka 0,00. Cara penggunaan baby scale. Pastikan bayi menggunakan pakaian setipis dan seringan mungkin agar mengurangi bias atau error saat pengukuran. Setelah alat dihidupkan, tekan tombol hold yang berfungsi agar ketika bayi bergerak-gerak, maka ukuran akan menunjukkan hasil tetapnya. Lepas bagian karet yang ada di atas kepala balita, keluarkan papan, lalu pasangkan tarik laci yang ada di bagian bawah, luruskan, Bu, minta tolong. Luruskan lututnya. Gini apa? Lalu tahan. Sudah menunjukkan tinggi badan balita. Catat hasil pengukuran. Diketahui berat badan balita 5,3 kg, tinggi badan 61,3 cm dengan IMT 14,2. Demikian hasil interpretasinya, bisa Anda baca sendiri. Prosedur pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas dimaksudkan untuk mengetahui prevalensi resiko kekurangan energi kronis atau KEK pada wanita usia subur umur 15-45 tahun atau ibu hamil pada semua umur. Tahap persiapan. Pengukuran lingkar lengan atas bisa dilakukan dengan menggunakan pita lila atau meteran jahit. Pita atau meteran tidak boleh kusut, tidak terlipat, atau tidak sobek. Responden diminta untuk berdiri tegak, tangan tidak memegang apapun, dan otot tangan rileks. Baju pada lengan kiri atas disisihkan hingga pangkal bahu, sehingga bagian lengan atas tidak tertutup apapun. Tahapan pengukuran. Sebelum pengukuran, dengan sopan petugas meminta izin responden untuk menyingsingkan lengan baju hingga pangkal bahu. Mohon maaf nggih Bu, lengannya saya buka terlebih dahulu. Oh iya Mbak. Lalu tentukan posisi konjungsi dengan cara siku dilipat dan telapak tangan menghadap ke perut. Kemudian tentukan posisi antara konjungsi dan lengan pangkal atas. Kita ukur menggunakan meteran jahit. Panjangnya 34, sehingga titik tengahnya adalah 17 cm. Lingkarkan meteran di sekeliling titik tengah. Jangan terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Bisa dilihat, lingkar lengan atasnya 28,5 cm.
Jika lengan kiri responden yang akan kita ukur lumpuh atau terjadi kecacatan baik itu bidal, maka pengukuran dilakukan di lengan kanannya. Hasil pengukuran lingkar lengan atas responden adalah 28,5 cm sehingga termasuk dalam kategori normal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not very good with people. If you don't start a conversation,